Halo, selamat malam para pecinta fotografi di Indonesia. Selamat datang di Canon Jelajah Nusantara di season 3. Nah, ini di minggu terakhir di bulan Oktober. Kita masih bisa jalan-jalan secara live, secara online. Nah, kali ini sama siapa? Ditunggu aja. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada seluruh jajaran manajemen PT Datascript. Nah, itu situ ada Ibu Mary Harun, ada Bapak Sindra Wong, dan Ibu Monika Arya Setiawan. Dan juga tidak lupa para teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Nah, sebelum saya ingin lanjut ke acara ini, nah saya ingin mengingatkan teman-teman, kita akan ada kuis. Nah, kuisnya apa? Kuisnya tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman, kuisnya itu bisa dijawab di kolom chat seperti biasa. Dan untuk Q&A, untuk pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang kita bahas pada malam hari ini, akan dijawab oleh pembicara pada malam hari ini, bisa langsung ketik aja di kolom Q&A. Nah, untuk tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pada acara kalian menjelajah pada malam hari ini. Tapi sebelumnya ada teman saya yaitu Mas Tovan yang akan memberikan produk knowledge tentang apa yang cocok untuk dibawa jalan-jalan pada malam hari ini nih. Nah, untuk itu saya undang Mas Tovan. Halo Mas Tovan. Halo Van, apa kabar Halo. Van? Oke. Baik-baik. Yuk, silakan Mas Tovan mau bawain apa nih malam hari ini nih? Nah, nih gue punya salah satu kamera mirrorless Ya. yang compact banget nih, cocok buat dibawa traveling nanti pas sudah kelar pandemi Iya. ini. Oke, Oke, penasaran siap. nih pasti nih Silakan Mas Tovan. teman-teman nih. Oke, Oke. siap. Thank you Van. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Nah, semoga di masa pandemi seperti ini tetap sehat selalu, menjaga kondisi badannya, dan juga yang pasti selalu menjaga jarak. Nah, kita udah jalan-jalan nih di Canon Jelajah Nusantara dari season 1, 2, dan 3. Minggu ini merupakan minggu terakhir kita jalan-jalan secara virtual. Nah, tapi ketika nanti kita akan traveling beneran nih, kita perlu membawa kamera compact, powerful, tapi nggak bikin repot dengan bobot yang besar. Nah, di sini saya, Taufan, akan memberikan satu rekomendasi kamera yang pastinya cocok banget buat teman-teman semua. Apa itu kameranya? Ini dia. Saya akan share satu produk Canon yang cocok banget. Oke, ini dia produknya. EOS M200. Nah, dari gambarannya aja pas sudah teman-teman kebayang nih. Wah, ini warna hitamnya cocok banget nih. Elegan banget, minimalis banget. Atau buat teman-teman yang doyan banget kamera yang sedikit colorful, nah bisa banget versi yang silvernya. Nah, dari dua jenis ini, nah kita akan kulik nih lebih jauh nih mengenai Canon EOS M200 ini bisa apa aja sih. Nah, oke, yuk langsung kita mulai. Pertama-tama, Canon EOS M200 ini cocok banget nih buat teman-teman yang udah sering banget pakai gadget. Tapi foto pakai gadget masih kurang. Resolusinya ketika di zoom in banget masih agak pecah. Aduh, kurang enak nih, kurang maksimal kalau pas lagi diupdate di sosial media. Nah, ketika mau update di sosial media, kita perlu tentunya kamera yang oke banget. Dengan resolusi yang besar, dengan sensor kamera yang besar. Nah, pasti ini kamera EOS M200 ini cocok banget buat teman-teman. Dan cuma itu aja, EOS M200 ini cocok banget nih buat teman-teman yang masih suka hobi nongkrong, jalan-jalan traveling kemana aja, update di sosial media, posting di Instagram, ataupun bahkan bikin video-video kasual, misalnya di YouTube, mau diupload 1 menit, 2 menit, itu cocok banget. Nah, apalagi sih dari EOS M200 ini kelebihannya? Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih, EOS M200 ini resolusinya berapa sih? Nah, EOS M200 ini mempunyai resolusi yaitu sebesar 24,1 megapiksel. Nah, nggak hanya itu juga, EOS M200 ini sudah menggunakan sensor APS-C. Jadi, untuk resolusinya nggak perlu dikhawatirkan lagi karena udah besar. Nah, ketika di zoom in atau di crop lagi, hasil fotonya masih tetap jernih dan tajam. Jadi teman-teman di sini ketika mengambil gambar komposisinya kurang agak center sedikit nih. Nah, mau di crop sedikit nih, nggak perlu lagi khawatir. Tinggal di crop aja pinggirannya tetap hasil fotonya masih tajam. Nah, lanjut lagi apalagi sih yang bisa dilakukan oleh EOS M200 ini. Nah, nggak cuma itu aja nih, teman-teman nggak perlu khawatir.
Nah, di sini dari rentan ISO M200 itu luas banget, dari 100 hingga 25.600. Nah, kalau teman-teman hobi banget foto street foto street nih di jalanan malam-malam yang minim cahaya lampu gitu, bisa juga nih diekspansi hingga 51.200. Pasti nanya, kok bisa sih sampai rentan ISO yang gede segini banyak? Nah, karena EOS M200 ini sudah menggunakan salah satu prosesor terbaru dari Canon, yaitu Digic 8, sehingga menghasilkan foto yang lebih tajam, dapat mampu merekam 4K juga, dan nanti saya jelasin untuk detailnya, dan juga dapat menghasilkan rentan ISO yang luas banget. Seperti itu. Nah, apalagi sih ini bisanya si kamera ini. Nah, ini dia salah satu contoh pengambilan gambar pada saat malam hari atau minim cahaya lampu. Nah, jadi ketika kalau teman-teman foto menggunakan smartphone kalau malam hari itu sangat struggling banget gitu. Makanya ketika menggunakan EOS M200 ini untuk pencarian autofocusnya masih lancar, jadi nggak perlu lagi takut. Ayo kita lanjut lagi, apalagi sih yang bisa dilakukan EOS M200. Nah, ini dia. Di EOS M200 ini sudah bisa melakukan ada satu fitur yaitu eye detection. Nah, nggak cuma itu juga sudah mendukung servo juga. Jadi untuk pencarian fokus maupun objek yang sedang diam ataupun bergerak-bergerak masih tetap bisa mendapatkan fokus yang cepat. Nah, jadi nggak perlu lagi takut ketika mau jepret-jepret, banyak banget gitu objeknya. Hasilnya itu tetap akan autofokusnya terjaga. Nah, jadi nggak perlu lagi khawatir ketika mau foto yang cepet banget dimanapun dan kapanpun. Nah, apalagi sih lanjut lagi nih ya. Kita bahas nih EOS M200 tuh bisanya apalagi sih. Nah, ini dia. Salah satu fitur di EOS M200 itu ada yang namanya mode silent mode. Nah, jadi kebayang nih silent mode itu gunanya apa sih? Nah, EOS M200 ini bisa banget nih ketika teman-teman lagi traveling, dia ada salah satu situasi, wah ini lagi ada acara adat nih, kita nggak boleh berisik nih, nggak boleh mengganggu nih ketika foto. Nah, pasti kan nggak seru banget kita lagi foto, cekrek, wah berisik banget, nanti orang lihat, apaan nih? Nah, dengan mengaktifkan silent mode ini, ya teman-teman nggak perlu khawatir lagi ketika ada acara-acara dengan yang acara krusial banget, acara akad nikah, atau acara adat, dengan mengaktifkan silent mode ini, hasil foto tidak bersuara untuk shutternya. Nah, apalagi sih selain ini, nah di EOS M200 ini dia, dapat melakukan perekaman 4K. Dengan Digic terbaru dari Canon yaitu Digic 8 memungkinkan kamera dapat merekam yaitu 4K. Nah, 4K-nya itu mencapai 24 atau 25p. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang hobi banget bikin vlogging, bikin casual video, atau bahkan bikin video ala-ala sinematik nih. Pasti demen banget yang kayak gini nih. Di slow-mo-in, dipakein gimbal, dapat merekam sampai 4K ini udah luar biasa banget. Nah, nggak hanya itu juga, EOS M200 ini bisa melakukan video slow-mo sampai 120p. Nah, atau itu setara dengan ukuran slow-mo-nya itu yaitu Full HD. Jadi bisa digabungkan nih dengan 4K-nya, digabungkan dengan Full HD slow-mo-nya, dan juga cocok banget digunakan untuk lensa IF atau WFS. Nah, tentunya juga dengan tambahan mounting adapternya ya. Jadi di sini bisa teman-teman kombinasikan nih berbagai lensa Canon IF ataupun IFS, bisa dari ultrawide, telefoto, bahkan fisheye-nya. Jadi di sini teman-teman bisa berkreasi nih menggunakan jajaran lensa Canon EF atau WFS untuk membuat video sinematik. Nah, cocok banget nih untuk dibawa traveling ataupun sekedar vlogging aja. Nah, apalagi sih? Ini udah lengkap nih, udah mulai kebayang kan lengkapnya segimana, mulai dari foto dan juga video. Nah, apalagi yang bisa dilakukan kamera ini? Nah, ini dia nih, salah satu keunggulan dari EOS M200. Dapat melakukan perekaman mode vertikal. Nah, jadi ini cocok banget buat teman-teman pakai untuk upload di Instagram. Jadi, teman-teman nggak perlu lagi nih repot ketika sudah merekam, harus di-rotate lagi nih di aplikasi video. Aduh, kita ribet lagi nih proses editingnya segala macam, nggak perlu. Ketika sudah direkam melalui mode vertikal, hasilnya pun akan menjadi vertikal. Jadi teman-teman ketika update di Instagram nggak perlu lagi repot untuk dirubah rotasi videonya. Cocok banget diupdate untuk di Instagram ataupun di YouTube. Nah, ini udah mulai kebayang, aduh ini kameranya pasti cocok gue banget nih. Udah bisa buat traveling, buat vlogging, bikin video. Nah, apalagi sih bisanya? Nah, lanjut. EOS M200 ini sudah didukung dengan Creative Assist. Nah, pasti Creative Assist itu pernah denger nih, tapi apa sih Creative Assist itu dari Canon? Nah, secara singkatnya, Creative Assist ini membantu teman-teman untuk melakukan pencarian warna yang pas nih untuk hasil fotonya. Teman-teman di sini paling demen nih bikin hasil fotonya agak saturasinya diturunin atau sedikit di pop up lagi warnanya supaya makin kelihatan colorful. Nah, Creative ini dapat membantu teman-teman secara mudah tanpa
lagi perlu bantuan aplikasi editing dari smartphone. Pasti itu ribet banget kan? Nah, dengan adanya Creative Assist ini, membantu teman-teman untuk melakukan hal itu semua langsung dari kamera EOS M200. Nah, kita udah mulai bahas nih, Creative Assist udah. Apalagi yang perlu kita bahas nih? Nah, ini adalah salah satu keunggulannya lagi nih. Ya, nih di Creative Assist ini kita bisa lakukan pengaturan misalnya dari brightness-nya, kontrasnya, saturasi fotonya, menghasilkan efek-efek yang mau sedikit soft atau tajam, bisa banget. Nah, selain Creative Assist, ada lagi salah satu fiturnya. Nah, ini dia fiturnya. Fiturnya adalah Creative Filters. Creative Filters ini apa sih? Pasti udah pada nanya nih, dari bahasa aja Creative Filters. Wah, berarti ini bisa nggak sih filters kamera seperti kamera di smartphone? Bisa diedit-edit kayak di smartphone? Oh, tentu bisa. Nah, tapi nggak perlu lagi pakai aplikasi di smartphone, langsung aja dari kameranya. Apa aja sih yang bisa dilakukan Creative Filters dan model-model Creative Filters-nya ini apa aja sih? Nah, ini dia model-model dari Creative Filters-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari yang sebelah kiri ada model fisheye, ada yang granny film. Kalau demen banget yang mau gaya-gaya analog vintage nih, yang lagi hype banget zaman sekarang nih, nggak perlu lagi beli kamera mahal-mahal atau beli raw film mahal. Tinggal dipakein filter sini aja, efeknya udah mirip. Nah, kalau yang teman-teman mau berkreasi nih, mau yang mengasah kreativitasnya lebih jauh lagi, mau dieksplor lagi, nah bisa pakai watercolor. Nah, atau yang demen bikin fotonya sedikit kayak miniatur, pakai tilt shift lagi, nah bisa nih menghasilkan foto seperti mainan-mainan kecil. Nah, bisa pakai efek miniatur. Atau mau pakai efek toy kamera seperti saya bilang tadi. Demen banget bikin hasil foto yang sedikit vintage, gaya-gaya analog. Bisa banget diatur. Nah, yang terakhir mau bikin seperti soft focus yang sedikit smooth, lebih dreamy, seperti itu bisa banget pakai yang namanya soft focus. Nah, kita udah bahas nih tadi, udah ada foto, video, editing, segala macam. Nah, setelah kelar foto, kelar rekam video, kita ngirimnya gimana ya? Nah, di iOS M200 ini nih, teman-teman sudah dilengkapi satu fitur penting banget, yaitu untuk konektivitasnya, yaitu sudah ada Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini memudahkan teman-teman untuk mengirimkan hasil foto, video, dan bahkan hasil fotonya itu kita bisa atur. Mau kita kirim dalam bentuk file aslinya, atau yang udah dikompres. Nah, kompres ini berarti sudah di-resize ya. Jadi teman-teman kalau mau hemat memori di handphone, aduh memorinya udah tinggal dikit nih, kebanyakan foto, kebanyakan selfie gitu ya. Bisa aja langsung dari smartphone ini, aplikasi di smartphone ini yang namanya Kamera Connect, teman-teman bisa langsung di-resize hasil fotonya dari aplikasi ini. Jadi nggak perlu makan banyak memori. Nah, nggak hanya itu juga, apa sih bisanya? Nah, teman-teman bisa melakukan, nah itu namanya remote live shooting, yang artinya teman-teman tuh bisa langsung melakukan pemotretan dari jarak jauh atau wireless. Nah, teman-teman langsung aja nih bisa nih ketika lagi sama gerombolan teman-temannya lagi nongkrong di mana, aduh kita mau foto grup dulu yuk, gak perlu lagi minta tolong sama orang gitu. Nah, jadi tinggal taruh aja kameranya, dikoneksikan ke WiFi, tinggal dipencet dari jarak jauh. Gampang kan? Lanjut lagi. Nih, ini yang penting dari iOS M200. Di iOS M200 ini bisa melakukan auto transfer. Jadi ketika sudah kelar memotret, nggak perlu lagi nih dipilih satu-satu, pilih foto yang bagus. Kalau nggak mau repot, langsung diaktifkan aja auto transfernya. Jadi secara langsung hasil foto yang baru dijepret langsung kekirim ke smartphone. Nah, ini udah kebayang kan ini seberapa canggihnya kamera ini. Nah, pas udah canggih ini, apa gede nggak sih kameranya? Oh enggak, tenang aja. Kamera EOS M200 ini kecil banget, ringkas banget, yaitu dengan berat sekitaran 299 gram atau setara buat minuman kaleng. Nah, Anda bayangkan bisa dimasukin ke tas, ke sling bag, jadi bisa dibawa goes, dibawa nongkrong, traveling di mana aja, kapan aja. Nggak perlu khawatir untuk ukurannya. Jadi cocok banget nih dimasukin ke sling bag, lagi traveling kan pasti kita ribet banget nih bawa backpack atau tas banyak. Nah, kalau pakai EOS M200 tinggal dimasukin ke sling bag, bisa gitu. Nah, apalagi sih yang bisa dilakukan EOS M200? Nah, dengan ukuran yang kecil ini, tentunya mempunyai LCD. LCD yang dapat di flip 180, jadi memudahkan teman-teman untuk melakukan selfie. Nah, dengan seperti ini, nggak cuma selfie aja yang bisa dilakukan oleh EOS M200. Nah, apalagi yang bisa dilakukan EOS M200? Nah, ini dia. Ini yang pasti ditunggu-tunggu nih para pengguna kamera Canon DSLR, mirrorless, ataupun kamera compact. Saat ini,
kamera Canon sudah dapat melakukan jadi webinar. Nah, jadi kamera webcam. Nah, ini pasti cocok banget nih untuk teman-teman yang saat ini pada masa pandemi nggak bisa meeting langsung dengan klien, nggak bisa pitching idea sama klien, nggak bisa nongkrong bareng sama teman-teman langsung, pasti perlu yang namanya kegiatan di rumah. Nah, tapi kita juga nggak mau lepas nih dari sosialisasi. Nah, dengan menghadirkan aplikasi ini memudahkan teman-teman untuk tetap terkoneksi secara langsung face to face secara virtual tentunya. Dengan mendownload software Canon EOS Webcam Utility, teman-teman di sini bisa menggunakan kamera EOS-nya, kamera Canon-nya menjadi webcam. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan EOS Webcam Utility ini? Nah, teman-teman tentunya perlu khawatir untuk autofokusnya, eye detection-nya masih tetap ada seperti layaknya kita melakukan pemotretan. Nah, apa aja? Selain itu juga bisa dijadikan untuk live streaming. Teman-teman bisa dikoneksikan dengan aplikasi seperti Zoom saat seperti ini gitu ya, kita webinar seperti ini, atau bahkan Google Meet, atau bahkan Microsoft Teams, Slack. Kalau teman-teman yang hobi live streaming di YouTube pun bisa. Dan nggak cuma itu, teman-teman yang pasti doyan nge-game, streaming, itu bisa banget langsung dikoneksikan menjadi webcam untuk di Discord. Nah, pasti udah nggak asing lagi namanya Discord. Itu juga bisa. Nah, nggak hanya itu juga, bagi teman-teman yang doyan banget broadcasting, bisa juga dikoneksikan dengan OBS, third-party apps-nya juga bisa. Dan nggak hanya itu juga, EOS Webcam ini bisa membantu teman-teman ketika kondisi minum cahaya lampu. Jadi nggak perlu khawatir ketika kondisi cahaya kurang bagus, meeting dengan klien, aduh nggak enak nih, nggak kelihatan profesional. Nah, nggak perlu khawatir, cukup jadikan aja kamera EOS Webcam ini dan bisa sangat mudah dipakai. Nah, untuk lebih detail ya mengenai Canon EOS Webcam Utility dan jenis kamera apa aja yang kompatibel dan cara instalasinya, dan juga bagaimana sih kita penggunaan yang pas. Nah, teman-teman, langsung aja nih, di scan QR code di bawah ini. Ya, ini sudah saya berikan. Atau kalau mau yang sedikit ada effort lebih, nggak perlu khawatir. Langsung aja, datengin aja, kunjungin website-nya, website resmi ID Canon. Nah, di sini. Nah, kalau mau langsung dicoba install, mau dicek jenis kamera yang kompatibel apa aja, langsung cek website kita. Nah, kebayangkan kayak gimana EOS M200 ini? EOS M200 ini cocok banget nih untuk dijadikan kamera untuk keperluan bersosial media teman-teman semua. Itu bisa buat vlogging, buat update story di Instagram, bikin video di YouTube, apapun itu bisa banget. Mau dibawa untuk traveling, mau dijadikan webcam untuk webinar, meeting dengan klien, bisa banget. Nah, jadi tinggal dipilih aja nih mau warna hitam atau warna silver. Nah, cocok kan? Oke, mungkin itu aja nih pemaparan singkat mengenai Canon EOS Webcam Utility, Creative Assist, dan juga fitur-fitur lainnya. Jika mau tahu lebih jauh mengenai EOS M200, nanti kita akan kasih link di bawah ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas Tovan untuk pemaparan produknya. Ya, itu adalah kamera mirrorless APS-C Canon EOS M200, kamera kecil-kecil cabai rawit. Fiturnya banyak banget, mulai dari vertical video, bisa 4K, ada eye detection-nya, dan macam-macam lainnya. Nah, buat teman-teman yang memang ingin traveling, nggak mau bawa kamera berat-berat, ringkas, nah itu pilihannya tuh EOS M200. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja undang pembicara kita hari ini, yaitu Om Andi Sportak. Nah, ini saya sih biasanya manggilnya Om Andi. Halo, Om Andi. Ya, malam semuanya. Oke. Apa kabar, Om Andi? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kita hari ini mau bahas apa nih? Mau jelajah kemana nih hari ini? Mau jalan-jalan kemana? Kita mau menjelajah ke Sumbawa Barat. Wis, Sumbawa Barat. Berarti ada di Nusa Tenggara Barat ya? Ya. Oke, silakan. Langsung aja ya? Yap, langsung aja. Kita langsung jelajah. Oke, terima kasih teman-teman. Biasanya punya PF. Oke, terima kasih teman-teman. Pecinta fotografi Canon gitu aja, biar enak deh. Biar santai sedikit. Pencinta fotografi Canon ya. Biasanya saya kalau di kelas cuma buka sama nutup aja. Ini saya sekarang suruh ngisi di tengahnya ya. Oke. Oke, terima kasih buat Canon atas kesempatannya dan kepercayaan pada saya.
Ini saya share ya. Aku jadi deg-degan ya. Oh, udah biasa berhadapan dengan banyak orang kok sekarang. Iya. Kebiasaan buka open, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Sekarang gantian yang ngisi ya. Saya share dari yang satunya, Mas. Iya, monggo. Kalau boleh tahu tadi videonya berapa lama? Di sana berapa lama di Sumbawa Barat? Kita di sana 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Iya, 5 hari 4 malam. Kita 15 orang yang ikut. Kita kemarin disambut sama pihak Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa Barat. Dan insya Allah ini kayaknya bulan November lagi saya diundang untuk ke sana untuk kan kayaknya kemarin belum semuanya terekspos ya, jadi beberapa sebagian lah yang ya ini kemarin tadi malam sih dapat kabar katanya kita suruh ngekspos lagi ke sana. Gitu. Kalau ini undangan dari Pemkab Sumbawa Barat ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Amin amin, semoga cepat terlaksana. Ini baru separohnya aja udah kayak gitu, gimana semuanya? Iya Mas, kemarin mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi kalau saya ngomong sama Mas Lukman yang teman fotografer di sana itu destinasinya sebetulnya banyak sekali gitu loh. Jadi sayang kalau nggak diekspor semuanya gitu loh. Iya. Kemarin sebetulnya kalau misalnya waktunya lebih panjang mungkin bisa dapat semua. Gitu. Waduh, itu 5 hari aja baru belum semuanya dan udah bagus-bagus semuanya. Oke Mas, ini saya share ya. Ini sudah muncul ya? Sudah muncul. Oke. Oke, sudah muncul di petanya nih. Oke, jadi teman-teman mungkin saya sedikit ngobrol tentang Sumbawa Barat. Jadi kalau di flyernya itu adalah Sumbawa Island ya. Jadi mungkin kalau ngomong Kepulauan Sumbawa ya mungkin semuanya ini. Tapi kalau kita kemarin kita ke Sumbawa Barat, jadi yang ada garis merahnya ini. Oke. Areanya jadi Sumbawa Barat itu doang ya? Ya, itu aja yang di sebelah lingkar merah ini. Ya. Jadi kemarin kita teman-teman kumpul untuk meeting point-nya adalah saya bercerita aja ya tentang perjalanan kemarin. Monggo, silakan. Berkumpul di Lombok, landing di Lombok, terus menuju ke pelabuhan Kayangan yang di Lombok untuk menyeberang ke pelabuhan Pototano. Jadi naiknya kapal feri-feri kayak ini. Ferinya feri besar yang ngangkut kapal, ngangkut mobil gitu. Jadi bukan kapal kecil yang untuk menyeberangi selat ini. Gitu ya. Jadi dari ujung ini nyebrang ke sini kurang lebihnya 1,5 jam. 1,5 jam, 2 jam. Oke. Itu setiap hari ada itu kah? Ada penyeberangan kah? Kapal itu setiap jam. Jadi setiap jam 24 jam. Jadi kapalnya banyak sekali. Jadi teman-teman nggak usah takut ketinggalan kapal karena masih ada kapal selanjutnya. Itu kapal besar bukan kapal kecil atau kapal kayu ya. 24 jam juga kah? 24 jam ya. Mantap. Oke. Ini sunset di Pototano. Ini adalah destinasi wisata, bukan wisata, destinasi foto kita yang pertama adalah di sunset di Pototano, di Pasir Putih Pototano. Itu dekat dengan pelabuhan tadi. Jadi dengan pelabuhan Pototano itu sekitar 10-15 menit. 10-15 menit. Dekat ya. Itu kita foto sana, terus ini kita karena sampai sana udah sore, makanya hari pertama itu cuma dapat satu spot ini aja. Oke, satu spotnya udah bagus loh Mas ini. Ada beberapa spot, cuman tadi katanya waktunya cuma 1 jam, jadi.
Ini terus paginya setelah kita paginya ke Danau Lebu untuk mengejar sunrise. Oke. Ini sunrise-nya di Danau Lebu. Udah muncul ya, Mas? Ya, betul. Ya, jadi Danau Lebu itu ada di tengah-tengah Pulau Sumbawa Barat ya, di tengah-tengah Sumbawa Barat. Jadi ini kayak kalau di Semarang itu ada namanya Rawapening. Ini mirip-mirip. Jadi ya dikelilingi dengan pegunungan. Gunung-gunung gitu ya? Ya, gunung-gunung gitu. Cuman kalau di Rawapening itu dia enceng gondoknya dipelihara, maksudnya diambil ya. Dilestarikan gitu loh ya, dipelihara ya, gitu ya. Terus ada yang petugas yang ngerui gitu loh, ngerui. Jadi airnya tetap. Kalau ini kemarin saya lihat kayaknya kurang ya. Jadi sebetulnya ini bagus kalau kata si Lukman, kalau pas hujan terus banjir itu jadi tertutup semua, itu jadi bagus. Jadi kelihatan tepiannya pegunungan itu. Jadi kalau hujan malah itu enceng gondoknya malah ketutupan ya, malah cuma air doang ya. Naik, jadi nggak kelihatan. Oke, terus ini dari drone, masih di Danau Lebu juga. Ini juga drone, ini pemandangan. Ini tadi di di pegunungan yang kelihatan dari jauh tadi. Danau ini tadi ya, yang di belakang depannya tadi ya. Kurang lebihnya gini. Keren. Terus di sana banyak satwa-satwa kecil kayak gini, banyak sekali ya. Namanya apa saya nggak tahu, Mas Lukman nanti. Jadi ini saya coba pakai 800 milinya RF 800 mili itu. Dan banyaklah burung-burung kecil kayak jadi burung-burung yang mungkin yang besar tuh enggak kelihatan, burung-burung kecil gini. Jadi ini cuma saya kasih satu. Oke, terus kita habis dari Danau Lebu itu kita berjalan ke Pantai Jelanga. Jelanga? Ya, nama Jelanga. Pasirnya putih, indah sekali, dan airnya juga jernih ya. Birunya itu biru tembus sampai ke bawah itu. Jadi jaraknya dari si pantai Danau Lebu ke pantai ini jauh kah, Mas? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Ya. Jadi ini nanti ada beberapa pantai yang sebetulnya pantai itu dari pesisir di Sumbawa Barat semuanya itu. Oke. Kemarin kita cuma 3 tempat ya. Jadi belum semuanya tereksplor. Oke. Ini kemarin nyoba untuk EOS R6 sama 800 milinya RF itu untuk motret surfing. Jadi ini saya naik kapal, jadi bukan dari darat, naik kapal ke tengah. Jadi makanya dapat itu yang hijau ini pantai. Oke. Nah, jadi sana itu kalau di Sumbawa Barat itu anak-anak kecil itu mainnya surfing, bukan main game ya, mainnya surfing. Karena di sana kalau di sini kan banyak main game dan mereka main surfing. Keren juga ya. Ya. Jadi karena memang ombaknya bagus, terus pantainya bagus, menarik kalau untuk surfer. Nah, ini kesulitannya motret di tengah laut dengan lensa panjang itu adalah kestabilan, Mas. Jadi antara goyangan kapal sama objek itu kan selalu bergerak itu. Itu sebetulnya sangat susah sekali untuk mengabadikannya, karena pertama objeknya selalu bergerak, terus kapal itu kan selalu goyang karena kita ini dekat dengan gelombang laut ini, jadi kapalnya pasti akan ikut goyang gitu loh. Tapi dengan EOS R6 ini dan 800 mili, alhamdulillah
bisa capture ini, dan lumayan lah. Keren ini Mas, bukan lumayan lagi. Ya, ini airnya masih kelihatan. Ya, detail masih ada. Ya, detailnya masih. Ini saya crop, tapi detailnya juga masih kelihatan ya. Jadi luar biasa. Terus ini kita ke Pantai Kertasari. Jadi sebenarnya ada beberapa pantai, cuman kemarin tidak bisa kita karena hari sudah siang, terus kita akhirnya ke sore ke Pantai Kertasari untuk ngejar sunset. Ini pantai di Kertasari, dan ini yang apa? Ada bambu, bangunan bambu ini adalah hotel tempat kita nginap. Terus di depan ini ada tempat untuk orang petani rumput laut. Ini hotelnya, ini tempat makan hotelnya ya. Jadi depannya udah pantai. Oke. Enak ya, depan pantai, depan hotel langsung pantai. Gitu. Ya, ini hotelnya hotel di Sumba Barat. Ini punyanya orang Rusia, jadi ini modelnya resort gitu ya. Jadi bukan model kayak hotel-hotel biasa, tapi resort gitu. Nah, ini yang menarik adalah foto di depan pantai tadi. Oh ini apa? Itunya ya, apa yang rumput laut itu ya? Iya betul. Ini rumput laut, dan ini sebetulnya kalau ngomong polanya keren banget ini. Karena nggak tahu kalau kita nggak naik nggak kelihatan ini. Iya betul. Ini ada di depan danau tadi, depan hotel tadi. Ini saking bersihnya ya lautnya ya, sampai kelihatan. Bersihnya sampai kelihatan itunya dasarnya, terus jadi kayak pola abstrak gitu ya. Iya. Ini saya ingat jadi kayak wallpaper di smartphone apa gitu. Wallpaper ya. Jadi wallpaper keren gitu. Keren. Ya. Jadi hiasan dinding juga bagus nih Mas. Oke, ini kita ke Desa Bangkat Monteh. Ini kita di Desa Bangkat Monteh itu sebetulnya ingin memotret beberapa air terjun. Rencana sih ada 3 air terjun di situ, cuman kondisi airnya yang tidak memungkinkan, debit airnya kurang, makanya waktu itu kita cuma 1. Ini harusnya ini penuh airnya, biasanya penuh. Jadi kalau dipotret jadi bagus. Cuman karena debit airnya kurang, untuk destinasi 2 selanjutnya akhirnya kita batalkan karena juga memikirkan trekkingnya yang terlalu berat untuk rombongan, makanya cuma ini di Desa Bangkat Monteh. Betul, kalau masih ada lagi air terjun yang tingginya tinggi lah, pokoknya hampir 20 meter lah. Oh, tinggi ya. Ya, yang di atasnya ini, cuman ada di atasnya ini 1, ada di bawahnya ini 1. Oke. Oh, jadi ini di tengah-tengahnya gitu ya. Cuman kalau kita lihat debit airnya kurang gini kan, kita udah trekking jalan jauh-jauh, kalau ternyata sampai ke sana nggak ada air terjun, ada airnya kan juga sayang kan, itu udah capek. Yeah. Ini kita di Desa Rarak Ronges. Ini sebetulnya di sini kita mau motret orang lagi buat kopi sih sebetulnya. Cuman waktu kita datang ke sana itu pas hari Jumat dan banyak yang Jumatan gitu loh. Jadi enggak begitu terekspos di situ. Ya dapatnya ya gini, akhirnya enggak dapat orang yang lagi nanam. Nah ini yang di Mantar ini. Di Mantar dari Ralasonge ini lebih tinggi lagi. Ini yang di Mantar. Jadi kita sampai sana udah sore.
terus kita dijamu sama Pak Kades. Kebetulan Pak Kadesnya baik banget. Kita diajak ke sana, terus makan di sana, terus nginap di sana juga. Dan ini kita sebagian camping ground di depan Mantar ini ya, kalau mereka ngomong adalah negeri di atas awan. Jadi sebetulnya Mantar itu apa namanya? Mantar itu apa, Mas? Nama desanya kah atau nama desanya? apa? Nama desanya. Jadi itu ada di ketinggian ya. Yang kalau tadi kita lihat di drone itu, di film video tadi yang ada, sebetulnya itu tempat para layang. Oke. Untuk para layang. Seharusnya kalau bagus itu awannya itu adalah nutup ini semua. Jadi kayak kalau kita di Dieng itu ini tertutup bawahnya, tertutup di Dieng di Bromo itu tertutup kabut awan. Cuman karena malamnya itu angin udah kenceng banget, terus akhirnya siangnya paginya itu tidak ada asapnya, tidak ada kabutnya. Kabutnya ya. Nah, ini sebetulnya ya ini kalau ada kabutnya semua nih jadi keren. Jadi kelihatan cuman pucuk-pucuknya bukit ya. Lah dari Mantar itu kelihatan Gunung Rinjani di Lombok. Wow. Dan bawah ini sebetulnya sawah-sawah semua. Nah, kalau kelihatannya kayak gini nih. Jadi yang paving ini adalah tempat untuk para layang meluncur dari sini. Cuman waktu itu kita tidak ada yang terbang, jadi kita cuman motret landscape-nya aja. Ini yang seru nih, barapan ayam nih. Barapan, bukan balapan atau namanya beda? Namanya memang barapan ya. Nanti ada juga barapan kerbau, jadi bukan balapan. Mungkin mereka orang bisa nyebut R ya. Ini jadi namanya barapan. Ya barapan ayam. Jadi ayam itu mungkin ini idenya ada dari barapan kerbau tadi yang 2 kerbau disatukan terus dilombakan lari gitu. Ya ada jokinya juga. Ini jokinya belakangnya itu. Barapan ayam. Jadi kalau kemarin Ebi punya ayam itu belum ikut balapan ini, belum jadi ayam. Ayamnya belum top. Ini soalnya nggak bisa lihat penonton. Jadi nggak tahu gimana ya. Iya, jadi aku kayak ngomong dewe. Oke, lanjut, gak apa-apa. Oke. Dan ini lomba ini dilaksanakan tiap seminggu sekali gitu, Mas. Tiap Sabtu. Minggu sekali. Ya, jadi pindah-pindah desanya aja itu. Oh, jadi nggak selalu di satu desa, selalu pindah-pindah. Ya, jadi panitia mengundi nanti tempat mana yang akan jadi tempat bertanding selanjutnya gitu. Oh, ada tuan rumahnya gitu. Jadi ya, kalau mau balap. Biar merata ya mungkin. Pagi, siang, sore biasanya? Dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore, wow. Ya. Jadi sebetulnya nih cepet-cepetan antara jokinya sama ayamnya ini. Cepetan mana? Iya. Balapannya antara jokinya sama ayamnya gitu. Iya. Jadi cepet-cepetan mana itu ya. Jadi kalau ayamnya ngambek terus tiba-tiba ngerem, ya akhirnya kepalanya keinjak dia. Prudol ya. Ada aku fotonya, cuma mau tak tampilkan tadi waktunya nggak cukup ya. Waduh. Jadi mungkin ayamnya panik, dia ngerem terus kepinjak kepalanya. Terus diangkat udah prudol. Waduh. Itu ayam juaranya kalau dijual jadi mahal.
jadi ayam goreng. Wah, iya. Ada hadiahnya kok buat yang menang itu biasanya? Ada. Ini kalau balapan ayam hadiahnya kebu. Tapi kalau balapan Hadiahnya kebu ya kebu atau sapi. Tapi kalau balapan kebu hadiahnya ayam. Loh, kok rugi jadinya? Kok rugi? Ya katanya Lukman itu. Oke. Oke. Oke, terus ini kita habis dari ini kita ke Pulau Kenawa ya. Pulau Kenawa. Nah, ini dia. Jadi kalau dari tempat ayam itu kita kembali ke pelabuhan, kita menyeberang ke pulau ini adalah 15 menit. Naik kapal boat kecil, kapal kayu. Oh, berarti lewat jalur air ya? Kalau lewat jalur daratnya? Nggak bisa, ini kan di ini. Nah, ini gitu. Oh iya, namanya pulau ya dikelilingin laut ya. Yang pulau. Jadi ya hanya perahu-perahu kecil ini. Oke. Kecil. Di belakangnya itu masih Gunung Rinjani. Masih Gunung Rinjani kelihatan. Jadi kalau dilihat di Sumba Barat itu sekelilingnya masih bukit-bukit gini. Jadi kalau kita motret untuk landscape layar-layarnya dapat pasti. Nah ini kita malam ngecamp di sana. Nah, kita mendirikan 15 tenda di sana. 15 tenda, api unggun, buat bakar-bakar ikan lah di sana lah. Itu acara malam. Camping. Nah, ini foto sunrise. Ya, sunrise. Foto sunrise di pulau itu. Sebetulnya kalau ngomong sunrise dan sunset di Pulau Kenawa itu dapat semua harusnya. Ya. Karena kan mutar ya, jadi dapat semua. Di sana ada apa warung kecil-kecil yang melayani pengunjung itu. Cuman kalau mau menginap harus tenda. Oke. Tenda. Tendanya disewakan atau kita bawa? Sewakan. Jadi kalau punya ya bawa sendiri tapi ada yang menyewakan sana. Oh, ada yang menyewakan. Oke. Ini masih dari pulau ini tadi nih? Dari pulau yang tadi ya. Ini masih dari pulau yang tadi juga. Ini ya, ini tenda kita. Ya. Yang huruf C ini. Canon katanya. Wis, sudah di-set, sudah diatur menjadi C, Canon gitu. Ya ada juga yang kemah lain di situ tapi di tempat lain ada buat grup sendiri. Mas kalau ada pertanyaan enggak apa loh Mas? Ya. Nanti pertanyaannya mungkin di akhir aja, nggak apa-apa. Aja ya. Setelah semuanya. Belum ada yang nanya ya? Udah ada yang nanya. Oke, ini sore, ini pagi ya. Ini untungnya langitnya juga bersih ya. Ya alhamdulillah. Selama kita ngetrip itu nggak hujan. Nah, itu dia. Saya yang ngeri itu yang kalau hujan pas camping ini. Ini soalnya ada Budendari, ada Mbak Tari, ada Teh Eliana juga. Jadi
Kalau hujan kan saya repot nih. Untuk anginnya itu kencang nggak? Anginnya ini kan anginnya yang di sini nggak kencang, tapi yang di mana? Yang di Mantar itu kencang. Jadi mobil itu sampai goyang-goyang gitu. Wow. Goyang-goyang ada isinya apa goyang-goyang kena angin? Goyang-goyang jadi sampai gitu. Jadi kencang banget. Makanya yang di Mantar itu kita nggak dapat kabut, awan kabutnya waktu pagi. Oke. Wah, ini barapan kebo. Nah, barapan kebo. Jadi kerbau itu sama ini dengan barapan ayam itu. Kerbau itu juga tiap minggu, Mas. Tiap minggu? Tiap minggu dengan tempat yang sama tadi diundi itu. Jadi nanti pindah-pindah tempatnya. Oke. Nah, ini jadi mereka ada kayak grup-grup gitu ya. Jadi kayak apa? Punya tim sendiri-sendiri gitu ya. Tim sendiri, terus ada ketuanya juga nih yang di depan ini kayaknya. Terus dia dibawa muter dulu di area balapan itu. Sambil didoain ya. Nah, ini berarti mainnya di tengah sawah atau tadi di lapangan luas gitu? Tengah sawah, Mas. Oh, di tengah sawah. Sawah ya. Dulu katanya di mall tapi dipindah ke sawah sekarang. Nah, ini sama istilahnya apa ya? Tetuanya di jampi-jampi gitu. Ya, dijampi biar menang ya. Nah, ini sawah nih, Mas. Jadi ini siap-siap untuk start balapan ya. Iya. Ini balapannya. Ini saya pakai EOS R6 dan 100/400. 100/400. Oh, IF berarti ya, IF 100/400. IF ya, pakai adapter ya, betul. Karena kalau pakai 800 dia maju tambah cuma kelihatan matanya nanti. Panjangan gitu ya. Ya, kepanjangan. Kalau pakai 100/400 kan zoom-nya ada kan? Iya, ada. Lebih fleksibel vokalnya. Oke. Nah. Jadi kerennya kamera ini auto tracking atau apa, Mas? Yang untuk ngikutin objek itu. Eye tracking ya? Ya, itu selalu ngunci terus gitu loh. Ini pakai apa? Pakai animal atau people priority fokusnya? Ini kayaknya animal ya. Animal, berarti dia nggak bacanya di wajahnya si kebo-nya. Iya. Nge-tracking. Keren. Dan ini juga dari pagi sampai sore ini. Pagi sampai sore. Waktu saya di sana, saya pulang aja itu masih belum semuanya main. Itu jam berapa itu? Itu udah jam 2 itu. Wah, jam 2 siang masih banyak yang belum main ya? Yang belum main ya. Oke. Dan ini banyak kan jokinya itu sama dengan joki yang balapan ayam kemarin. Kayaknya dua stage kan jadi joki ya. Kayaknya ya. Joki ayam juga, joki kebo juga. Joki kebo juga ya. Kalau kebo ini ya hadiahnya naik haji. Umroh. Hadiahnya umroh. Wow. Umroh sama apa kemarin ya, sama kulkas apa itu.
Ini diadakan oleh pemerintah kah atau memang ada perkumpulannya sendiri? Kayaknya sudah kayak apa ya, ada perkumpulan sendiri, ada panitianya khusus yang memang apa? Memang Punya organisasinya ya, gitu ya, komunitasnya. Wah, ini Mas Lukman bilang ada komunitasnya. ada komunitasnya ya. Itu Lukman juga komunitas kebo dia. Koleksi kebo ya. Koleksi kebo ya. Kebunnya besar-besar gini nih. Dan itu banyak kan motret ini dari ujung sampai finish itu pakai auto tracking, itu banyak yang nggak miss gitu, banyak. Semuanya fokus semua. Mantap. Ini cipratan airnya aja kelihatan jelas di sini. Cipratan air kecil-kecilnya. Ini buat moto ini fotografernya bebas kah atau ada tempat khusus fotografer gitu? Mas. Jadi deket panitia gitu. Itu sih kalau mau belakang-belakang sana sih boleh, tapi udah disiapin panitia di tempat khusus. Oh, di tempat khusus. Oke. Jadi kalau barapan itu dia kerbonya itu harus menyentuh ini, tongkat ini. Harus menyentuh? Ya, jadi kalau ini kan luas itu, mungkin ada 20 meter. Ini di tengah-tengah ini. Kalau enggak ini berarti dia nggak terhitung, waktunya nggak terhitung gitu loh sama panitia. Karena ini berdasarkan kecepatan waktu dia. Jadi bukan balapan gitu yang ada samping-sampingan gitu, enggak ya? Ada, cuma satu. Nah, makanya yang berhasil finish itu adalah yang bisa menyentuh ini. Jadi kayunya ini, hijaunya ini menyentuh ini. Oke. Udah itu mungkin Mas, pertanyaan dulu Mas. Oke, siap. Ini sambil ditanya-tanyain aja ya. Ya. Oke. Waduh, Nah, tadi ini ada pertanyaan dari Mas Jo. Jika air pasang, apakah daratan Pulau Kenawa tertutup air? Oh, enggak kayaknya. Enggak, Mas. Karena di situ ada saya kembali ya, apa ya? Ada apa? Ada kayak warung-warung gitu kecil yang dia tiap harinya ada di situ. Oke. Nah, jadi ini ada kayak yang nunggu di situlah. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini dari Mas Nonot nih. Mas Agus Supriyatno nih, Mas Nonot nih. Apakah sinyal internet di Sumbawa Barat bagus, Mas? Wah, bagus, keren, Mas. Kita bisa live dari sana. Kita kebetulan ada acara yang live Instagram dengan Mbak Endah. Waktu itu kita live dari Pulau Kenawa. Wah, dari Pulau Kenawa berarti kan terisolasi gini di tengah laut gini? Iya. Tapi sinyalnya masih bagus karena kita bisa live dari situ waktu itu. Oke. Mau lanjut lagi? Mungkin ada slide selanjutnya atau foto-foto yang ingin ditampilkan? Tanya dulu aja, Mas. Habis tanya ya? dulu aja. Oh, udah habis. Oke, sudah habis ternyata. Oke, kita lanjut ke tanya jawabannya. Cuma 1 jam. Oke, kita lanjut aja ya pertanyaan lainnya nih. Oke. Mas, dari Nurul Anzani. Mas itu liburan ke banyak tempat gitu. Habis berapa kira-kira budgetnya? Kalau dari perhitungannya Mas
Andi gimana perhitungan budgetnya? Kemarin kita kan buat trip PEVA itu fotografi from home itu buat trip. Kita open harganya itu 4 juta. 4 juta tapi kita ketemu di Lombok ya. Oke, ketemu di Lombok. Jadi memang untuk dari tempat asal ke Lomboknya ada biaya tersendiri, tapi dari seluruhnya itu ada 4 juta ya? Ya, cuma 4 juta. Oke. Nah, kita membuat acara ke Labuan Bajo, Mas. April mungkin. April, nah itu teman-teman yang pengen ikut tripnya, silakan tuh mau ke Labuan Bajo. Nah, ini lanjut lagi. Dari Irni Wanda, butuh berapa lama ngetripnya biar semuanya tuh yang di Sumbawa Barat itu bisa ke-explore dan dapat foto-foto yang keren? Karena tadi bilang Mas Andi, di sini cuma sejam, di sini ada sejam doang. Itu kira-kira kalau semuanya bisa dapat foto bagus, bisa ke-explore itu kira-kira berapa lama? Mungkin 2 minggu ya. 2 minggu, wow. 2 minggu. Cukup ideal lah kalau 2 minggu. 2 minggu baru cukup ke-explore semuanya, itu baru Sumbawa Barat. Iya. Oke. Nah, untuk dari segi akomodasinya sebenarnya, kalau misalnya kita nggak ikut trip atau kita jalan sendiri gitu, ingin ke sana itu untuk hotel kah, untuk transportasi kah, itu gimana Mas sebenarnya? Kalau hotel kebetulan kemarin kita gini, jadi PEVA kemarin waktu perjalanan ke Sumbawa Barat adalah kita sudah bantu oleh Mas Lukman sebagai fotografer di Sumbawa Barat yang membantu kita dari itinerary-nya semua sampai nyiapin hotel, transport, ini udah disiapin Mas Lukman semua. Jadi kita tinggal berangkat, nyampe di Lombok, terus kita nyabrang dan jemput Mas Lukman. Jadi kalau saya lihat sih banyak sih kalau kita di landing di Lombok itu banyak mobil-mobil travel yang menawari kita untuk angkutan sih, kayaknya sih nggak susah ya. Terus kayaknya harga juga nggak mahal, kayaknya kemarin ngantar sampai pelabuhan 250 kayaknya. Wah ya, masih terjangkau lah istilahnya ya. Ya, terus kapalnya itu nyabrang cuman 175 atau berapa ya? 175 per orangnya. Jadi terus hotelnya juga banyak pilihan juga ya sebenarnya kalau di hotelnya banyak pilihan. Yang kemarin yang yang kita nginap di sana itu yang Hotel WW itu adalah cuma nawar 650, tapi itu udah menurut saya keren sekali untuk hotel, terus di pinggir pantai dengan view yang bagus, terus hotelnya juga nyaman. Itu ada yang untuk model backpacker juga sih sebetulnya, yang di backpacker ya lebih murah lagi itu. Itu satu kamar yang bisa berempat, ada yang bisa berenam. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya budgetnya ntar mikirnya kok ini mah mahal nggak juga sebenarnya. Ada yang 150 kayaknya di hotel itu. Murah juga itu 150. Cuman model konsepnya itu adalah rumah hotel pantai, jadi biliknya itu pakai dinding bambu, itu unik gitu loh. Itu malah biasanya yang dicari orang sih, malah yang gitu. Mungkin seneng kayak gitu. Terus nggak pakai pintu, jadi pintunya pakai kelambu itu. Gitu. Nah kalau untuk kulinernya apakah susah juga atau mudah atau ada gimana? Kulinernya sih kemarin sih mungkin masih mirip-mirip dengan di Jawa ya. Jadi kalau kemarin kita masuk ke pasar itu masih sama sih model-model kulinernya, bukan yang rasanya beda banget, enggak sih. Ya yang terkenal di Sumbawa Barat ya ayam taliwang itu. Ayam taliwang. Ya kan itu asalnya dari sana. Oke. Jangan ayamnya tadi buat balapan lagi tadi. Ya. Yang juara balapan tadi mahal, Mas. 1 ekor. Juara balapan mahal. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari teman-teman yang nonton nih. Dari Pompi Eko Prabowo. Mau tanya Mas, cara mengatasi waktu motret anak-anak main surfing itu gimana? Jadi apakah
selalu hanya bisa dilewat apa? Tadi kan Mas Andi bilang di atas kapal. Apakah selalu di atas kapal? Apa dari daratan pun juga bisa? Dari daratan bisa selama kita lensanya cukup ya, nyampe. Jadi permasalahannya adalah di Pantai Jelengah itu ada namanya skarif ya, jadi yang ombaknya lebih besar. Itu agak ke tengah sih memang. Oke. Jadi yang tadi foto saya itu yang di apa? Yang anak-anak itu adalah foto yang di sampingnya skarif, jadi sisi lebih kirinya. Dia ombaknya lebih kecil gitu loh. Tapi itu memang harus agak ke tengah gitu loh. Ya kendalanya kalau naik kapal, naik kapal ya itu tadi goyang-goyangnya tadi itu. Stabilisasi. Itu anak-anak itu main itu setiap hari kah atau memang ada jadwal khusus atau memang ada latihan kah itu sebenarnya? Enggak sih, kayaknya itu orang tuh main-main ya kayaknya. Ya main sore aja gitu. Sore ya, main-mainnya surfing. Keren. Iya. Oke. Jadi kalau dari kapal itu masih bisa kelihatan tadi di foto itu ya, apa kelihatan apa pulaunya malah. Iya, kelihatan apa pantainya jadinya kan. Jadi kan kita pantai. Sebetulnya kalau lensanya cukup sih nggak masalah sih kalau dari darat. Kemudian motor dari darat karena kita tinggal pakai tripod dengan tele panjang kan lebih anteng ya. Tapi kalau di kapal itu kapalnya ada goyang, orangnya ada goyang. Terus terang waktu motor itu kok agak mutah sih, bukan mutah, agak mau mual gitu loh karena mual gitu ya. Ya karena goyang semua gitu loh. Jadi kalau di darat malah lebih stabil gitu, nggak pasang tripod udah. Jadi tantangan juga itu loh. Oh jadi tantangan. Ya. Tapi yang keren sebetulnya lensa sama kameranya itu. Bukan Muji ya, tapi memang itu mungkin kalau dia pakai itu nggak dapat karena kan itu cepet kan gitu. Ya. Cepet itu. Jadi, ya itu tertolong dengan auto trackingnya tadi itu. Ya, keren deh. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Anung Sri Octavian, ini banyak banget yang nanya nih. Mas, mungkin tadi udah dijelaskan juga, tapi kita reminder lagi. Mas, lomba ayam dan kerbau itu di tiap hari apa? Dan apakah ada waktu khususnya? Itu tiap Sabtu dan Minggu. Oke, untuk yang ayam di hari Sabtu dan di kerbau itu? Minggu ya. Oke. Makanya kadang saya lihat jokinya tuh kemarin jokinya ayam, sekarang jokinya kerbau. Spesial itu dua gitu antara ayam dan kerbau. Gitu. Kalau ada balapan kuda dia mesti ikut lagi juga. Oke. Tapi itu setiap minggu ya, setiap minggu pasti ada ya. Pasti ada. Oke. Jadi nggak perlu khawatir kalau ke situ, wah ketinggalan momennya, wah ini tinggal tentuin aja. Setiap hari Sabtu dan Minggu sudah ada. Oke. Lagi. Nah ini dari Om Sambodo MSR, mungkin tadi juga sudah dijawab, tapi kita reminder lagi. Menyeberang naik ferry dari Lombok itu berapa biayanya? Apakah ada setiap hari dan berapa lama waktu seberangnya? Waktu nyebrang itu berapa lama dari? Waktunya itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lah. Tiketnya 175. 175 dan memang tadi juga dibilang setiap hari dan 24 jam. Setiap hari ya? 24 jam, tiap jam ada yang tiap jam nyebrang. Ya, 24 jam. Jadi mungkin nggak takut ketinggalan juga sih. Itu kan kapal feri, tapi ada nggak kayak kapal khusus yang speedboat gitu yang lebih cepat gitu, jadi kita lebih cepat nyampainya gitu? Ada pilihan lain kah? Mungkin ada ya mungkin, tapi kayak kemarin saya nggak lihat ya, tapi harusnya ada ya. Cuman kayaknya naik itu udah cepet juga, nggak kerasa kalau kita di dalam kan, di dalamnya itu ada yang ada apa hiburannya, harus ada nyanyi juga. Nggak kerasa. Tahu-tahu udah sampai seberang gitu.
Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Samiat. Samiat mungkin namanya ya. Bang, ada objek wisata apa aja atau pantai yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan selain Pulau Kanawa tadi? Jadi selain Pulau Itu Kanawa tadi, ada lokasi apa yang bisa jadi spot foto gitu? tadi yang foto Tano itu. Tano dan oh ya, yang pertama yang Tano tadi ya. Iya. Yang Bentar. Oke. Nanti akan ditampilkan fotonya oleh Mas Andi. Tunggu sebentar. Ya. Oh, belum muncul ya? Belum muncul. Share screen-nya kah? Iya. Di-share lagi. Coba di-share lagi. Kok enggak? Ya, klik yang hijau di bawah itu, di-share screen lagi. Oke, bisa? Ntar Mas kok hilang ini Mas. Gak apa-apa, sambil ngobrol aja nih, gak apa-apa. Nah, Oke, lanjut aja deh. Oke. Ini sudah ada nih dari Mas Ranar Pradipto nih. Wah, ada Mas Ranar nih yang nonton nih. Foto ampun. balapan kebo dan balapan ayamnya itu harus pas event atau di konsep. Nah, itu. Pas event Mas. Pas event, nggak Benar ya. konsep-konsepan ya. Iya, kalau konsepnya gimana? mungkin Mas Ranar mungkin nebaknya, wah ini harus kita set dulu, ada pertandingan gitu, tapi ini nggak perlu kayak gitu. Jadi memang dari warganya itu memang sudah ada, dari komunitasnya memang setiap Sabtu dan Minggu sudah selalu ada ya. Iya. Gitu. Oke. Oke, nah ini sudah muncul fotonya. Ya. Ini yang, Wah, yang ini yang dekat pantai itu cuma 10 menit ini. ini yang tadi. Ya, 10 menit, 15 menit. Ini apa? Sunset foto di Foto Tano tadi ya. Foto Tano. Kalau Danau Lebonya tadi, apakah jauh juga? Danau Lebonya kalau ini kan kita habis malam ini kan kita ke hotel. Dari hotel itu sekitar 1 jam. Oke, lanjut lagi. Dari Lukman Hakim. Festival budaya apa yang bagus atau yang recommended, yang asli sana untuk dijadikan foto potret atau foto human interest, Mas? Ini kan yang punya Lembah Barat, ngapain nanya? Ngetes. Cuma iseng ini. Dapat kaos man. Oke. Udah apa dijawab aja mungkin. Ada budaya apa? Sebetulnya ada budaya yang tari lumpur namanya kayaknya kalau nggak salah ya. Nanti mungkin Mas Umar bisa betulkan. Cuman selama pandemi ini kegiatan itu tidak dilakukan. Oke. Jadi mungkin sama mirip dengan Kerbu tadi ada tari lumpur kalau nggak salah ya. Oke, tari lumpur. Nah, itu bisa diingat-ingat lagi buat teman-teman. Ada tari lumpur. Wah, ini banyak banget yang nanya ini. Saya sampai bingung. Dan yang nanya ini bukan main-main ini. Fotografer juga yang penasaran dengan Lomba Barat. Nah, ini ya dari Mbak Monika Anantiawati nih. Saat balapan kebo, bagaimana cara joki membuat kebonya bisa lari kencang? Itu dipukulkah atau gimana? Apakah dibisikin jadi dia marah jadi langsung lari gitu gimana? Saya nggak tahu, cuman ini mungkin nggak kalau saya dengar teman-teman yang di tempat lain itu kan kadang ekstrim, ada yang dikasih balsem, dikasih apa, terus pemukulnya punya itu. Tapi kalau yang ini saya lihat sih nggak seperti itu, nggak sesadis itu gitu.
Ya. Ini kalau sebelumnya itu adalah di jambi-jambi dulu itu nggak tahu ya apa dibisikin sama dukune, kamu harus menang loh. Kalau udah menang tak boleh gitu. Ya, makanya dia lari kencang, takut dia. Oke. Oke, lanjut lagi. Ini mungkin pertanyaan general juga sih sebenarnya. Ini dari Edi Fahmi. Mas Andi, mohon info. Momen terbaik hunting foto di Sumbawa Barat kira-kira di bulan apa ya? Dan apakah syarat khusus untuk ke sana? Misalnya harus rapid atau swab test kah? Atau gimana? Atau hanya rapid doang? Apa gimana? Kayaknya sih bagusnya sih mungkin bulan-bulan ini Agustus, September, Oktober ini masih bagus ya. Jadi kalau sebetulnya di sana itu banyak air terjun sebetulnya, tapi karena debitnya kemarin kurang jadi tidak tereksplor semua. Kalau untuk perjalanan sih kemarin kita cuma butuh rapid aja, jadi tidak sampai juga. Jadi cuma rapid, gampang kok, enggak sama kayak naik penerbangan biasa, enggak ribet, cuma ya harus bawa surat rapid itu yang non reaktif. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, kalau mau dari Mas Sambodo lagi nih, kalau mau explore secara mandiri nih dengan menggunakan motor, apakah ada penyewaan motor atau gimana? Apakah ada angkot juga di sana? Itu kayak gimana? Keren. Aku kemarin ngomong sama Lukman, Man, ini kalau untuk diekspor tour pakai motor enak nih, karena jalannya udah bagus semua gitu loh. Oh, jalannya udah enak semua ya. Naik motor, bawa tenda, nginepnya di mana aja, wah kalau itu keren banget tadi. Karena sepanjang jalan itu boleh dibilang kanannya pegunungan itu, kirinya ada laut gitu. Oke. Siap. Jadi ya mungkin sama juga ya di Lombok atau di Bali juga mungkin ada penyewaan juga kali ya di sana. Ya mungkin ada juga. Kalau nyewa mungkin ada lah. Nanti telepon Mas Lukman aja, itu dia juga nyewain kapal, nyewain motor, nyewain kebo juga mungkin. Oke. Ini pertanyaan terakhir karena sudah mau mendekati jam 9 malam, sudah waktunya kita untuk menutup acara pada malam ini. Tapi ada satu lagi pertanyaan nih. Ketika di sana itu apakah ada pantangankah atau ada aturan khususkah yang harus kita ikuti selama kita hunting di sana? Pantangan kayaknya nggak ada ya. Selama di sana nggak ada. Oke. Cuman yang kalau ke Okinawa itu karena dia di laut, nggak ada air ya, paling nggak logistik air. Yang di Pulau Okinawa karena memang di pulau sendiri soalnya. Oke, yang tadi ya pulau tadi yang di benar-benar di tengah itu. Oh ya, itu kalau tadi saya mengulang lagi, kalau pasang pun itu tetap nongol, maksudnya nggak ketutup air semua kan? Ya, kalau pasang kelelep tinggal lari ke bukitnya itu aja, Mas. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Andi untuk foto-fotonya, keren banget. Kita sudah eksplor ke Sumbawa Barat, jadi udah banyak banget tadi destinasi, lokasi-lokasi yang sudah dibocorkan, lokasinya mana aja yang keren, yang mana aja yang enak untuk dijadikan spot foto, dan tadi juga ada barapan. Saya juga baru tahu ternyata di sana juga ada barapan ayam tuh, jadi itu aneh juga sebenarnya. Oke, thank you, terima kasih. Nah, ini saya akan langsung masuk ke quiz. Nah, ini ada 4 quiz yang bisa teman-teman jawab jawabannya di kolom chat. Nah, itu nanti ada merchandise menarik buat teman-teman yang bisa menjawab 4 pertanyaan dari saya. Sebelumnya, tapi saya akan mengumumkan pemenang quiz di minggu lalu di CJN sebelumnya. Yang itu kemarin di Cagar Alam bersama Mas Ebi. Nah, ini pemenangnya yaitu ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Yusuf Eko Susilo. Yang kedua adalah dan yang ketiga adalah Leo Febrianus. Selamat untuk para pemenang quiz
kemarin CJN di Cagar Alam. Nah, ini siap-siap saya akan membacakan empat kuis yang akan memenangkan merchandise dari Canon. Nah, yang pertama nih, siap-siap. Sunrise Sumbawa Barat. Nah, itu enaknya tadi dijelaskan oleh Mas Andi di danau apa? Nah, ada yang salah tadi pertama. Danau apa? Oke. Siap. Oke. Langsung tuh. Ya, lanjut. Yang kedua. Kalau kita nih di kota, anak-anak itu senangnya main gadget. Nah, di sana itu sukanya main apa? Tadi, nah, masuk. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Tadi sudah bilang, negeri di atas awan itu berada di desa apa? Oke. Ada di desa apa? Siap. Nah, pertanyaan terakhir. Nah kita jawab tadi pertanyaan. Nah, dari tempat itu, dari desa tadi itu, nah itu juga terlihat gunung apa? Jadi dari, tuh keren. Rame ya. Rame. Oke, siap. Itu saja kuis yang saya berikan buat teman-teman. Jangan lupa tetap pantau sosial media Canon Indonesia untuk mengikuti acara-acara online Canon selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Andi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi, sharing pengalaman acara-acara untuk acara Canon Jelajah Nusantara pada malam hari ini. Tadi juga kita sudah explore dan berkunjung ke beberapa tempat melalui online. Saya Novan Arnoldi, sudah tiba di penghujung acara. Sampai jumpa lagi. Tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Berjumpa lagi di acara Canon selanjutnya. Pantau acara-acara Canon di sosial media Canon Indonesia. Sampai jumpa. Dadah.